Bapak Dewi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kisi-kisi untuk ujian tengah semester struktur perkembangan hewan. Besok adik-adik akan ujian secara online. Bapak akan memberikan ujiannya melalui Google Classroom. Jadi mohon perhatiannya, kita akan mulai dari jam 8 pagi. Jadi jangan sampai telat. Kemudian untuk yang bermasalah, masalah internet atau masalah yang lain, boleh segera menghubungi Bapak supaya besok tidak terkendala untuk ujian struktur perkembangan hewan. Oke, kali ini Bapak akan memberikan beberapa kisi-kisi. Untuk ujiannya sendiri ada 30 soal. Jadi seluruh topik kita yang ada di silabus Bapak berikan, ada beberapa soal setiap pertemuan. Pada saat kita pertemuan, Bapak menjelaskan bahwa dari kuis-kuis kita itu akan Bapak buat menjadi soal di ujian tengah semester. Tetapi karena kita tidak bisa ujian secara offline, jadi Bapak merubah soalnya dari pilihan berganda menjadi esai. Jadi kalian harus menjawabnya dengan rinci dan jelas. Bapak tidak membutuhkan jawaban yang panjang, tetapi Bapak juga tidak ingin kalian menjawab hanya sekedar pengertiannya saja atau menjelaskannya tidak sesuai dengan poin yang Bapak minta. Jadi kalian harus mengerjakannya secara rinci dan poin yang Bapak minta dapat kalian berikan. Oke, di sini untuk soal kisi-kisi yang pertama, karena kita sedang menghadapi wabah dari COVID-19, jadi Bapak akan memberikan pengantar soalnya itu dari mengenai COVID-19 akan ada 5 soal. Jadi apa saja yang mengenai COVID-19 ini memang secara langsung ini tidak berhubungan dengan mata kuliah struktur perkembangan hewan. Tetapi karena ini adalah masalah yang sangat dekat dengan program studi kita, jadi Bapak pengen tahu bagaimana sih pengetahuan kalian tentang masalah yang sedang kita hadapi. Karena ini akan menjadi tugas atau pekerjaan kalian nanti. Kalau kalian sudah lulus dari program studi biologi atau bioteknologi, jadi yang akan kalian biasanya yang akan kalian kerjakan akan dekat dengan masalah-masalah atau kasus-kasus yang seperti ini, seperti penyebaran COVID-19. Oke. Jadi ini nanti akan ada 5 soal tentang COVID-19. Itu di sana kalian harus menjelaskan apa yang kalian ketahui tentang COVID-19. Kemudian bagaimana asal dari COVID-19 ini, bagaimana penyebarannya, kemudian bagaimana pencegahannya, kemudian bagaimana penyebaran COVID-19 di Indonesia dan di dunia. Ini nanti akan kalian jelaskan. Ada 5 soal. Jadi tolong dipersiapkan untuk masalah topik COVID-19. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 2, kita mulai dari topik kita yang pertama, pertemuan kita, yaitu prinsip perkembangan hewan. Jadi di pertemuan kita pertama, kita ada membahas tentang prinsip perkembangan hewan. Jadi yang Bapak tanyakan di sini adalah kalian harus bisa menjelaskan 3 pendekatan dalam mempelajari struktur perkembangan hewan. Apa saja itu? Ada 3. Jadi kalian jelaskan apa perbedaan dari ketiga ini, kemudian kenapa
harus kita lakukan pendekatan yang ketiga ini supaya apa? Jadi jangan hanya kalian jelaskan misalnya pendekatan anatomis ini, pendekatan eksperimental ini, dan bla bla. Harus kalian ada benang merahnya di antara ketiga itu untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 2, kisi-kisi nomor 2 yaitu adalah menjelaskan perihal penting mulai dari gametogenesis sampai terbentuk fetus. Jadi proses ini adalah proses yang sangat inti dalam mempelajari struktur perkembangan hewan. Jadi dimulai dari mana sampai mana. Misalnya dimulai dari gametogenesis, kalian harus menjelaskannya apa yang terjadi di gametogenesis, kemudian tahap selanjutnya apa, tahap selanjutnya apa. Jadi di sini kalian harus rinci menjelaskan, tapi tidak perlu bertele-tele. Yang jelas inti poin-poinnya itu dapat. Jadi jangan hanya kalian sebutkan misalnya gametogenesis kemudian ini, tidak seperti itu. Jadi harus kalian jelaskan apa-apa aja proses di sana di setiap tahapannya itu sampai terbentuk fetus. Kemudian kita beranjak ke topik kita yang selanjutnya, yaitu topik kedua, fertilisasi. Jadi apa saja yang kita pelajari di fertilisasi? Ini soal kisi-kisi nomor 3 yang harus kalian jelaskan. Sebelum fertilisasi, proses sebelumnya itu adalah pembentukan sel gamet. Jadi, kisi-kisi nomor 4, jelaskan pembentukan sel gamet pada jantan dan betina. Jadi, di sini Bapak mengharapkan kalian dapat memberikan bagan-bagannya itu. Misalnya, kalau pada jantan dimulai dari spermatogonium, itu kromosomnya bagaimana sampai terbentuk sel sperma. Kemudian kalau untuk yang betina dimulai dari oogonium, kemudian prosesnya apa saja sampai terbentuk ovum atau sel telur. Jadi ada di sana pembelahan yang disebut dengan mitosis dan meiosis. Jadi kalian jelaskan, buat bagannya, kemudian kalian jelaskan prosesnya itu. Kemudian kita ke kisi-kisi nomor 5. Kisi-kisi nomor 5 itu dari topik kita yang selanjutnya, yaitu segmentasi dan blastula. Oke, segmentasi dan blastula. Jadi di sini kisi-kisinya adalah kisi-kisi nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang segmentasi dan blastula. Jadi jangan kalian hanya menjelaskan segmentasi adalah, blastula adalah, bukan. Jadi secara garis besarnya itu segmentasi itu apa, kemudian blastula itu apa, ciri karakteristiknya gimana, segmentasi itu karakteristiknya apa. Misalnya segmentasi adalah proses pembelahan ini, karakterisasinya ini, sehingga berbeda dengan blastula. Jadi harus kalian jelaskan secara rinci, tidak perlu bertele-tele. Karena penilaian Bapak nanti dari penjelasan kalian itu. Misalnya
dari satu soal itu 10 poin, jadi Bapak akan memberikan poin maksimal jika jawabannya itu bisa memberikan secara rinci dan detail. Tetapi bukan karena panjangnya jawabannya. Yang penting poin pertanyaannya dapat kalian berikan dengan maksimal. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 6, kisi-kisi nomor 6 masih dari topik kita segmentasi dan blastula, yaitu kisi-kisi nomor 6. Sebutkan dan jelaskan pola pembelahan pada segmentasi. Jadi di sini pola pembelahannya seperti ada berapa pola pembelahan, kemudian jelaskan itu secara rinci sampai ke contoh hewannya. Jadi jangan mengcopy dari PowerPoint kemudian kalian masukkan ke jawaban kalian, karena besok jawaban kalian itu mungkin saja di Word tapi bukan langsung kalian copy paste. Jadi bagaimana kalian membuat satu jawaban itu menjadi rinci dan benar menurut apa yang kita pelajari. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 7, kisi-kisi nomor 7, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang gastrulasi dan neurulasi. Jadi pertemuan kita selanjutnya itu mempelajari tentang gastrulasi dan neurulasi. Jadi di sini Bapak harapkan jawaban kalian bukan hanya memberikan pengertian dari gastrula dan neurulasi. Jadi buat secara rinci yang menggambarkan gastrulasi itu apa, kemudian neurulasi itu apa. Jadi bukan hanya pengertiannya saja. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 8, masih dari topik yang sama, yaitu jelaskan perbedaan gerakan morfogenetik pada gerakan lapisan sel dan gerakan sel secara individual. Jadi di pertemuan gastrulasi dan neurulasi kemarin kita ada mempelajari gerakan sel yang disebut dengan morfogenetik. Jadi itu ada gerakan pada lapisan sel, ada juga yang gerakan sel secara individual. Jadi kalian sebutkan, kemudian kalian jelaskan. Kalau bisa kalian berikan contohnya, sketsanya. Tapi kalau tidak tidak ada, kalian tidak perlu memberikan, karena kita menggunakan karena besok kalian ujiannya menggunakan komputer, jadi tidak mungkin menggambar di sana. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 9, masih pada topik yang sama. Jelaskan perbedaan gastrulasi pada hewan kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kemarin itu ada 3 kelompok. Di sini yang penting kalian bedakan itu adalah gastrulasi pada hewan kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi apa aja perbedaannya secara rinci kalian berikan.
kemudian sampai jenis-jenis hewannya. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 10, jelaskan apa yang menyebabkan 3 lapisan germinal pada gastrula dapat membentuk organ-organ pada tubuh kita. Jadi pada saat gastrulasi terbentuk 3 lapisan. Dari 3 lapisan itu nanti akan berkembang menjadi organ-organ, yaitu yang disebut dengan organogenesis. Kalian jelaskan apa saja faktor-faktornya, kemudian prosesnya bagaimana, itu kalian jelaskan secara rinci. Kemudian kisi-kisi nomor 11, ini sudah pada tahap pada topik organogenesis. Di sini kisi-kisinya jelaskan proses pembentukan otak dan mata pada mamalia. Jadi di pertemuan organogenesis Bapak sudah menjelaskan proses pembentukan otak dan mata pada mamalia. Jadi kalian jelaskan dengan kata-kata kalian. Kalian tidak perlu mencari di internet. Yang penting itu kalian bisa memahami dengan kata-kata sendiri. Jadi nanti Bapak untuk menilai jawaban kalian adalah dari kata-kata kalian. Jadi kalau ada beberapa orang yang menjawab dengan sama persis, berarti kalian mengcopy paste dari internet untuk jawaban kalian. Jadi di sini nanti Bapak akan mengurangi karena Bapak sangat gampang mengecek kemiripan jawaban kalian itu hanya dengan Bapak masukkan nanti ke aplikasi, itu langsung bisa kedeteksi kemiripan setiap jawaban kalian itu, kata-katanya, kemudian tata letak susunan kata-katanya Bapak bisa ketahui dengan aplikasi tersebut. Itu setiap dosen kita punya itu, jadi kalian harus hati-hati untuk memberikan jawaban kalau di format Word atau di internet. Jadi sangat gampang kita mengecek kemiripannya. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 12, ini sudah masuk ke jaringan epitelium. Di sini ini cukup cukup rinci untuk topik kita jaringan epitelium karena sudah semakin spesifik, tidak melebar lagi. Jadi di sini untuk kisi-kisinya nomor 12, jelaskan karakteristik jaringan epitelium. Jadi karakteristik jaringan epitelium apa aja, sebutkan satu persatu, kalau bisa kalian jelaskan. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 13, ini juga untuk topik berikutnya itu jaringan ikat. Ini juga sangat spesifik, jadi tidak terlalu susah untuk dipahami. Kisi-kisinya adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jaringan ikat. Jadi jangan sebutkan artinya saja. Kalian biasakan menjawab misalnya jaringan ikat itu apa, kemudian bagiannya apa, kemudian fungsinya apa, itu bisa kalian buat secara rinci. Jadi Bapak berharap untuk besok kalian jangan mencari di internet kemudian kalian copy paste ke jawaban kalian dan Bapak nanti akan nilai sesuai dengan cara kalian menjawab. Jadi Bapak tidak mengharapkan jawaban yang sangat sempurna atau yang paling benar, tetapi Bapak akan melihat dari cara kalian menjawab. Di situ kalian membuktikan bahwa kalian serius pada saat Bapak memberikan kuliah. Jadi dengan kata-kata yang kalian gunakan, Bapak akan menilai jawaban kalian. Kemudian untuk besok, kita kan ujiannya ini ada 30 soal. Jadi dari 13 soal yang Bapak berikan itu udah pasti keluar besok. Kemudian kalian hanya perlu mencari 17 soal lagi. Dan 17 soal itu sudah pasti diantara soal-soal tadi udah berdekatan. Misalnya dari topik apa, misalnya Bapak biasanya misalnya satu topik itu ada sekitar 5 soal. Jadi
kalian sudah bisa mengira-mengira nanti apa yang akan Bapak tanyakan di soal yang sebenarnya. Kemudian besok kan kita ujiannya jam 8, jadi mungkin itu paling lama itu 3 jam. Tetapi apabila kalian merasa 3 jam itu terlalu singkat karena Bapak juga mungkin untuk pertanyaan yang mengenai COVID-19 ini, jadi ini juga karena ini pengetahuan umum, karena program studi kita sangat dekat dengan hal-hal atau kasus seperti ini, jadi bagaimana sih pengetahuan kalian tentang kasus ini? Jadi Bapak juga menilai intelijensi kalian atau pengetahuan kalian mengenai kasus seperti ini yang ini cukup membuat kita sangat merubah pola kehidupan kita, karena yang biasanya kita bisa kuliah offline kemudian bisa bertatap muka, tapi karena ada wabah COVID-19 kita jadi tidak bisa, dan ini adalah berhubungan dekat dengan biologi. Jadi kalian harus menguasai kasus-kasus seperti ini, makanya Bapak tanyakan di sini. Oke, mungkin besok kalau kalian ada kompromi tentang waktu yang Bapak berikan misalnya dari jam 8 sampai jam 11. Tetapi kalau kalian masih merasa itu belum cukup untuk menyelesaikan 30 soal yang Bapak berikan, kalian boleh memberikan masukan. Bapak tunggu sampai besok pagi sebelum jam 8. Jadi jangan setelah Bapak berikan soal kalian minta perpanjangan waktu. Jadi Bapak harapkan sebelum kita mulai ujian ada masukan dari kalian. Jadi oke, sampai di sini kisi-kisi yang Bapak berikan, ada 13 soal. Jadi Bapak harapkan kalian bisa menjawabnya dengan baik dan cepat besok. Kemudian bagi yang terkendala atau sedang tidak bisa mengikuti ujian, mohon menghubungi Bapak lewat WhatsApp. Jadi supaya Bapak tahu apabila misalnya kalian tidak berada di Yogyakarta atau sedang berada di luar dan tidak bisa mengikuti ujian atau sedang sakit, Bapak mohon memberikan informasi ke Bapak supaya Bapak tahu untuk mengantisipasi nilai kalian di ujian tengah semester ini. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih dan selamat malam.